اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabar? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini betapa nikmat dan indahnya di Kepulauan Mentawai. Tua Pejat, apa namanya? Spora. Ya, Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Alhamdulillah. Kita ingin banyak belajar di sini. Bagaimana praktik moderasi beragama. Kabarnya justru di sini ya sudah mempraktekkan moderasi beragama dari dulu karena di sini multi etnis dan multi agama. Sekian tahun pengalaman di sini bagaimana Pak Jan? Ya, kalau bicara tentang moderasi beragama, mungkin kami di Mentawai Pak jauh-jauh hari sudah mempraktekkan tentang bagaimana moderasi beragama. Artinya ketika ada kegiatan di gereja yang sifatnya sosial, orang Muslim pun juga datang membantu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada kegiatan sosial di Muslim, orang Nasrani pun juga ikut membantu. Tapi kegiatan sosialnya kan, bukan kegiatan ibadahnya ya? Nah, bukan kegiatan ibadahnya. Sebab kalau kegiatan ibadahnya kan kita sudah diikat dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya kita menghargai dan menghormati ketika mereka mempunyai keyakinannya masing-masing. Contohnya, ada nggak pernah kasus seperti itu? Contohnya gini Pak, misalkan kalau di Tua Pejat ini kan masjid dengan gereja kan berdekatan tuh. Nah, ketika di gereja orang melakukan kegiatan ibadah, ya orang Muslim menghargai, jangan sampai mengganggu aktivitas yang ada di gereja. Begitupun juga sebaliknya. Jarak masjid dengan gereja cukup dekat. Ketika di masjid ada kegiatan keagamaan, mereka pun juga menghargai. Dia juga tidak mau menghidupkan musiknya keras-keras, dia pun akan matikan musiknya keras-keras. Ini kan menandakan bahwa di antara kami yang ada di Mentawai ini mereka saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian seperti ada yang meninggal misalkan dari kalangan Muslim, itu orang Nasrani pun juga ikut hadir di situ, bahkan ikut menyelenggarakan menggali kuburan mereka. Membantu. Nah, ketika orang Nasrani pun meninggal, orang Muslim pun datang untuk ikut menggali kuburan mereka. Sebab namanya menggalikan kuburan kan itu sifatnya sosial. Kalau soal keagamaannya kan itu urusannya mereka masing-masing. Ini mungkin barangkali Pak sudah kami praktekkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya kalau soal moderasi, jauh-jauh hari sudah ada moderasi beragama. Tambah lagi dalam keluarga. Ketika mereka dalam keluarga itu Pak ada yang Muslim, ada yang Nasrani. Mereka saling menghormati kok. Dan mereka saling berbaur dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu barangkali. Nah, ini sudah terbentuk di masyarakat seperti itu. Tentu ini kan kita harus rawat ini, kita harus jaga. Dan merawat itu kan tidak hanya berharap itu secara alami saja, tapi harus by design. Maka kita penting usaha-usaha di sekolah misalnya. Di praktek sekolah gimana? Misalnya Pak John kan sebagai pendidik di Madrasah Sanawiyah di sini ya. Ya bagaimana cara memberikan pendidikan dan penguatan toleransi kepada anak-anak kita yang Muslim? Walaupun di sini katakanlah minoritas Muslim, tapi mereka juga tetap bisa bertoleransi kepada yang lain. Iya, kebetulan kita kan ngajarnya di sekolah itu kan bidang studinya ke akidah akhlak Pak. Jadi di akidah akhlak itu pun juga sudah ada materi tentang tentang bertoleransi. Nah, kita menyampaikan kepada anak bahwa toleransi itu penting. Bagaimana cara bertoleransi? Nabi SAW sudah mengajarkan dengan seutuhnya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana kita saling menghargai dan saling menjaga kebersamaan dan mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini yang kita tanamkan di sekolah. Lalu kemudian tadi ya persoalan penguatan akidahnya, karena kan toleransi itu bukan berarti meyakini kebenaran akidah orang lain kan, keimanan orang lain. Tapi kita menyadari bahwa dia punya keimanan, ya kita akui bahwa dia punya keimanan, tetapi bukan dalam arti membenarkan keimanan dia. Karena perusahaan keimanan itu pembenaran pada diri kita, tapi tidak berdampak negatif kepada hubungan sosial gitu kan. Bagaimana itu? Karena kalau tidak bisa jadi pindah-pindah agama kan. Pindah-pindah agama saya kira bukan termasuk praktek dari toleransi gitu. Jadi ini mungkin barangkali PR juga bagi kami di sekolah dan mungkin bagi kita semua Pak. Kalau untuk menjaga moderasi, toleransi kita alhamdulillah sudah jalankan. Cuman dari segi penguatan akidah ini yang memang harus kita fokuskan gitu. Nah, jadi artinya masing-masing mereka menguatkan akidahnya. Jadi dia paham dengan agamanya itu, sehingganya tidak mudah pindah-pindah. Sebab kalau pindah-pindah berarti kan akidah tidak kuat.
Ya, ya. Enak di sini pindah lagi, enak sini pindah lagi. Jadi seolah-olah agama itu hanya sebatas bahan permainan, bukan sesuatu keyakinan bagi mereka. Atau semacam organisasi ya. Atau semacam organisasi. Ini mungkin barangkali tugas kita bersama mungkin barangkali Pak untuk penguatan akidah. Tapi insya Allah selama ini kan tetap juga, terutama siswa-siswa kita yang di madrasah kan memang tidak ada kasus pindah-pindah itu. Alhamdulillah Pak. Selama dia di madrasah, dia akan tetap komitmen dengan keagamaannya. Iya insya Allah. Apa rekomendasi dari Pak John untuk ke depan? Bagaimana pendidikan toleransi di Mentawai bahkan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam? Ya, mungkin barangkali kalau untuk rekomendasi, kunci pokoknya itu adalah bagaimana mereka memahami akidah yang sebenarnya itu, akidah yang hakiki itu seperti apa. Sebab banyak kita hari ini orang Muslim pun sendiri, dia tidak paham dengan akidahnya sendiri. Dia mengatakan dia kokoh dengan akidah, tapi praktiknya dia melanggar dari akidah itu sendiri. Contohlah, banyak dia melakukan amalan-amalan kesyirikan, ya kan? Jadi dia memang harus fokus untuk mengkaji ulang tentang tauhid itu apa gitu. Baik, pemirsa, demikian wawancara agak singkat kami dengan Pak John, salah seorang pendidik di Madrasah Sanawiyah 1 Kepulauan Mentawai. Alhamdulillah, di sini sudah Allah berikan anugerah yang luar biasa dengan multi etnis, bahkan multi agama dengan keindahan alam yang luar biasa. Di sini ada laut, kemudian pasir, dan ya beragam-ragam kenikmatan Allah. Tentu ini semua kita jaga, tetapi tetap kita harus bersyukur kepada Allah, merawat kebinekaan, merawat perbedaan-perbedaan, tetapi tetap dengan menjaga akidah kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.